Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BM Channel 014. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dari 3 tahap yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Tahap apa saja yang dimaksud? Yaitu 1, pra-pelaksanaan atau persiapan, dan yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pasca pelaksanaan atau evaluasi. Nah, kita mulai di tahap 1, yaitu pra-pelaksanaan atau persiapan. Suatu contoh yaitu peralatan dan perbekalan. Nah, keberhasilan suatu kegiatan di alam terbuka juga ditentukan oleh perencanaan peralatan dan perbekalan yang tepat, di mana kita harus memperhatikan 5 hal, yaitu 1, jenis medan, kedua, tujuan perjalanan, ketiga, lamanya perjalanan, kemudian keterbatasan fisik, serta hal khusus lainnya. Karena ada beberapa jenis kegiatan yang umumnya sudah menjadi sangat familiar, yaitu gunung hutan, penyusuran sungai, kemudian penyusuran gua, dan lain sebagainya. Dan pasti jenis kegiatan yang dipilih akan berpengaruh terhadap persiapan peralatan dan perbekalan. Prinsipnya adalah manfaat atau fungsi yang maksimal, tapi dalam berat minimal. Dalam setiap kegiatan kita dapat mengelompokkan peralatan yang akan kita bawa, seperti peralatan jalan, kemudian peralatan tidur, peralatan navigasi, peralatan masak, peralatan sheltering, dan lain-lain. Nah, mengingat pentingnya sebuah peralatan, sebaiknya kita susun atau kita membuat list alat agar tidak lupa, dan juga memastikan peralatan yang akan kita bawa sudah benar-benar siap dan terpenuhi. Nah, untuk di Indonesia sendiri banyak sekali gunung hutan tropis, sehingga peralatan standar untuk menempuh tropisnya Indonesia wajib diketahui dan dipahami oleh setiap penggiat alam terbuka. Standar peralatan gunung hutan tropis di Indonesia dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu peralatan jalan, peralatan tidur, peralatan navigasi, peralatan berlindung, peralatan masak dan makan, kemudian peralatan mandi, dan peralatan tambahan. Nah, peralatan jalan terdiri dari 1, sepatu yang melindungi hingga mata kaki dengan bahan yang tebal, lunak, tidak terlalu keras, dan juga nyaman. Nah, kedua, ransel atau tas karel juga memerlukan bahan-bahan yang kuat, jahitan yang kuat, tapi dengan beban yang ringan, nyaman, serta memiliki 4 fungsi back system yang dapat membantu menyeimbangkan ketika saat kita bawa atau kita gendong. Dan yang ketiga adalah celana lapangan, tentunya dengan bahan yang kuat, ringan, serta tidak mengganggu pergerakan saat perjalanan atau mengganggu pergerakan kaki, dan mudah kering saat basah di saat cuaca hujan. Nah, yang keempat adalah baju lapangan. Baju lapangan juga dengan bahan yang ringan, mudah kering saat basah, tidak mengganggu pergerakan badan, dan hampir seperti celana lapangan tadi ya. Terus yang kelima adalah alat penerangan, senter atau headlamp. Keenam, topi. Ketujuh, raincoat atau jas hujan. Kedelapan, jam tangan. Kesembilan, golok kebas, dan lain-lain. Peralatan tidur
terdiri dari 1 sleeping bag, 2 matras, 3 baju lengan panjang, 4 celana untuk tidur, celana panjang, 5 kupluk, 6 sarung tangan, dan yang lain sebagainya. Nah, peralatan navigasi terdiri dari 1 peta, 2 kompas, 3 data informasi pendakian, 4 alat tulis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian peralatan berlindung terdiri dari 1 tenda, 2 flysheet, 3 tali gur atau prusik, atau bisa juga webbing, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan masak terdiri dari nesting atau cooking set, atau trangia juga bisa. Kemudian 2 kompor bisa kompor gas, bisa kompor spiritus atau trangia, atau parafin, atau kompor lapangan yang lainnya. 3 botol minum, 4 sendok, piring, gelas, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah peralatan mandi. Peralatan mandi terdiri dari sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi, handuk kecil. Dan peralatan tambahan yaitu ada peralatan P3K, obat-obatan. Terus kemudian jerigen atau water bag, 3 plastik, kemudian 4 pisau lipat, kemudian mungkin kamera, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk peralatan tambahan ini yang kita tambahkan atau kita bawa, yang sekiranya yang dirasa dibutuhkan guna kegiatan, dan bikin catatan atau list peralatan, karena peralatan akan kita bawa dari awal acara atau awal perjalanan sampai akhir kegiatan atau perjalanan, supaya tidak hilang atau tertukar. Perlu diingat juga, peralatan dan berbekalan itu sifatnya berbeda atau artinya berbeda. Kalau peralatan itu tidak akan habis ketika setelah digunakan dan masih bisa digunakan kembali, kecuali rusak. Kalau perbekalan itu akan habis ketika sudah digunakan. Gitu ya. Nah, demikian penjelasan tentang pelaksanaan atau persiapan tentang bagaimana persiapan peralatan, lalu bagaimana tentang persiapan perbekalan. Nah, untuk persiapan perbekalan nanti akan saya coba jelaskan di video berikutnya. Saya pamit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.